Pemirsa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia tumbang. Salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara itu tutup per hari ini 1 Maret 2025. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saya ajak Anda menyimak data dan faktanya dalam infografis tumbangnya Sritex, raksasa tekstil di Indonesia. Pemirsa, Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk berdiri tahun 1966. Kantor pusat dan produksinya ada di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Pangsa pasarnya 56,97% dalam negeri dan 43,02% ekspor lebih ke 100 negara. Beban utang tinggi menyebabkan Sritex kesulitan menjaga stabilitas keuangan yang kemudian diperparah oleh tekanan dari biaya produksi yang meningkat. Bahkan berdasarkan laporan keuangan Sritex pada triwulan 2 tahun 2024, rugi mencapai angkanya ini pemirsa 25,73 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 401,94 miliar rupiah. Kerugian komprehensif ini akibat penurunan penjualan dan tingginya beban pokok produksi. Bagaimana sebetulnya kronologi perjalanan Sritex hingga dinyatakan pilot dan tutup total, pemirsa? Dimulai dari terlilit hutang tahun 2021. Krisis keuangan Sritex bermula pada tahun 2021 ketika perusahaan gagal melunasi utang sindikasi sebesar 350 juta US dollar atau setara 5,79 triliun rupiah. Saat itu, manajemen Sritex menyatakan akan mengajukan restrukturisasi utang untuk mengatasi permasalahan finansial yang dihadapi. Kabar ini kemudian memicu kekhawatiran di kalangan kreditur lain yang akhirnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Sritex. Kemudian pada Mei tahun 2021, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritex dalam status PKPU dengan total tagihan 12,9 triliun rupiah. 7 bulan setelahnya, pada Januari tahun 2022, kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritex yang kemudian disahkan dalam putusan homologasi. Namun setelah 2 tahun berlalu, Sritex gagal memenuhi kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut, sehingga permohonan pembatalan homologasi diajukan yang akhirnya berujung pada putusan pilot perusahaan. Pemohon pilot Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan putusan homologasi tertanggal 25 Januari 2022. Sebagai salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia, Sritex berusaha menyelamatkan diri dari status pilot setelah upaya kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung tahun 2024. Perusahaan kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK sebagai langkah hukum terakhir dan kembali ditolak tahun yang sama, 2024. Hingga akhirnya pemirsa, lebih dari 10.000 karyawan di PHK massal sepanjang Januari hingga Februari 2025. Seiring dengan perusahaan yang tutup total per 1 Maret tahun 2025 ini. Sebetulnya berbagai upaya penyelamatan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak status pilot Sritex tahun lalu. Ini berbagai langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan Sritex. Salah satunya adalah instruksi Presiden bahas opsi dan skema. Instruksi Presiden mengarahkan 4 kementerian untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Keempat kementerian adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah koordinasi BPJS Ketenagakerjaan. Saat itu koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Jika terjadi PHK dalam jumlah besar, BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua pekerja yang terdaftar akan menerima hak mereka. Hak tersebut mencangkup jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kemudian Kemenperin juga melakukan audiensi dengan Sritex membahas skema penyelamatan yang diusulkan oleh Sritex kepada pemerintah dan membuka pembicaraan dengan kurator, pemirsa. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah berdiskusi dengan kurator karena saat ini Sritex memang berada di bawah pengelolaan kurator setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang.
4 pabrik tekstil yang merupakan bagian dari Stritex Group di Jawa Tengah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap 10.965 pekerja selama periode Januari sampai Februari 2025 ini. PHK terakhir bagi karyawan per 26 Februari dan mereka terakhir bekerja pada hari Jumat kemarin 28 Februari 2025. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025 atau hari ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan Kemenaker dan manajemen telah berusaha maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga memilih opsi PHK. Kemenaker berupaya memastikan Stritex tetap memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak. Ini adalah pernyataan Wamenaker. Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pilot oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan kurator. Kami berada di garis terdepan membela hak buruh dan berusaha menjamin semua buruh memperoleh hak-haknya. Wamenaker juga menyatakan urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sementara pembayaran jaminan hari tua sudah ada koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Pemirsa, pemutusan hubungan kerja massal di Stritex menunjukkan bahwa kondisi industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah diharapkan memenuhi hak semua pekerja yang terdampak. Kondisi ini juga menjadi alarm dalam kondisi pasar yang kompetitif agar industri tekstil Indonesia bisa bangkit, berinovasi, dan bisa bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.